keluarga-keluarga Rasulullah, istri Allah, sahabat, sahabiat, tabiin, tabiut, tabiin, kita istiqomah dengan kebaikan-kebaikan. Semoga nanti dia mau hisab, Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang Allah izinkan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang Allah izinkan bisa meneguk telaga Kausar ya, amin ya Allah. Yang tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat itu. Teman-teman semua, alhamdulillah, masya Allah di tengah-tengah hawa-hawa liburan sekolah, apa, masya Allah, lagi libur anak, tapi alhamdulillah, masya Allah, kita semua masih diberikan semangat untuk bisa hadir pada malam hari ini. Dan hari ini kita akan bahas sedikit. Kenapa saya bilang sedikit? Karena memang literatur tentang beliau memang memang sedikit. Tapi insya Allah yang sedikit ini bisa menjadi hikmah buat kita, bagaimana kita menepaki jejak keimanan beliau. Beliau adalah Juwairiyah binti Al-Haris ya. Juwairiyah binti Al-Haris. Saidah Bani Mustolik. Mustolik kok. Jadi Juwairiyah ini adalah salah satu Ummahatul Mukminin, salah satu istri dari Rasulullah SAW yang Rasulullah nikahkan. Nanti kita akan apa namanya kita dengarkan bagaimana kisah ketika beliau dinikahkan oleh Rasulullah SAW dan bagaimana ketika beliau, Masya Allah, karena pernikahannya itu dengan Rasulullah, eh, tidak ada seorang wanita pun yang lebih besar berkahnya bagi kaumnya melebihi beliau karena pernikahannya dengan Rasulullah SAW itu menyebabkan 100 keluarga dari Bani Mustalik dimerdekakan dan masuk Islam. Ya, Masya Allah. Kalau kita teringat hadis Rasulullah SAW tentang hidayah, hidayah seseorang. Jadi apabila ada seorang yang mendapatkan hidayah dari perantara kita dengan izin Allah, maka itu balasannya lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu digambarkan itu kenapa Rasulullah menggunakan kiasan unta merah karena memang kalau di zaman orang Arab itu unta merah itu satu hal yang sangat-sangat mahal harganya gitu ya. Makanya kalau ada satu orang yang masuk Islam atau mendapatkan hidayah karena perantara kita dengan izin Allah, maka itu balasannya lebih baik daripada unta merah dan lebih baik daripada seisi dunia dan lebih baik daripada eh, apa namanya bintang-bintang di langit. Ya. Tapi makanya kalau kita bayangkan, Masya Allah, ketika pernikahan Juwairiyah dengan Rasulullah itu bisa membuat 100 keluarga, keluarga ya, bukan satu orang ya, 100 keluarga dari Bani Mustalik itu merdeka dan masuk Islam, Masya Allah, begitu banyak keberkahan yang Allah berikan dalam pernikahan itu. Nah, teman-teman semuanya, beberapa pekan yang lalu kita pernah membahas atau mendiskusikan tentang Bunda Zainab binti Jahsy ya. Ya. Seorang apa yang mendapatkan perantara wali dari Allah langsung ya. Jadi setelah Rasulullah SAW itu menikah dengan Zainab binti Jahash ya, setelah Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahash itu Rasulullah SAW itu disibukkan dengan sederetan peristiwa penting dan besar ya, yang mengisi eh namanya tahun kedua tahun 5 Hijriah. Pada bulan Syawal dan awal bulan Zulqa'dah itu terjadi perang Khandaq ya. Terjadi perang Khandaq. Itu perang Khandaq. Lalu itu perang di mana kaum muslimin menghadapi pasukan sekutu dari kalangan kaum musyrikin yang dimobilisasi Yahudi untuk menyerang Islam di bawah hijrah gitu ya. Nabi SAW menghadapi mereka bersama 3.000 personil kaum muslimin ya, di balik parit besar yang beliau gali di Madinah. Makanya kenapa dikatakan perang Khandaq, perang parit ya. Karena eh, beli Rasulullah SAW itu bersama 3.000 personel kaum muslimin itu menggali, membuat parit ya, mengelilingi Madinah. Nah, kaum Quraisy itu datang bersama 10.000 personil dari kalangan jelata mereka, diikuti oleh Bani Kinana dan penduduk Tihamah. Turut datang Gotafan dan para pengikut mereka dari penduduk Najd. Nah, di sini saya kenapa saya jelaskan dulu nih tentang perang karena ada hubungannya dengan Ibunda Juwairiyah ya. Nah, Yahudi melanggar perjanjian damai
Dan mereka secara terang-terangan berkhianat dan ingkar pada Rasulullah SAW di Madinah ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman sejarah sirah bagaimana tentang Rasulullah SAW, kalau di Mekah itu Rasulullah kebanyakan itu menghadapi orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang musyrikin. Tapi kalau di Madinah itu Rasulullah kebanyakan menghadapi selain orang-orang kafir apa orang kafir gitu ya, orang-orang musyrikin juga menghadapi orang-orang Yahudi. Jadi ujian begitu besar melanda kaum muslimin dan rasa takut sangat mencekam gitu. Musuh datang dari atas, dari bawah. Mereka diguncangkan dengan sangat kuatnya hingga di antara kaum muslim itu banyak menimbulkan dugaan-dugaan dan muncul kemunafikan gitu. Nah, ini salah satu ujian dari Allah ya kan apa? Jadi ada beberapa orang muslimin yang karena nggak kuat imannya lalu karena kondisinya mencekam saat itu banyak yang muncul kemunafikan gitu. Ada di antara mereka yang berkata Muhammad menjanjikan kita jadi mereka bilang tuh Muhammad menjanjikan kita memakan harta simpanan Kisra dan Kaisar ya. Tapi seseorang dari kita itu saat ini kata mereka tidak aman atas keselamatan diri sendiri untuk sekedar pergi ke tempat buang hajat gitu. Jadi di situ teman-teman Allah menyaring ya, menyaring keimanan orang-orang, siapa orang-orang yang benar-benar keimanan dan siapa orang yang munafik gitu. Nah, pada peristiwa itu orang-orang munafik yang ikut pergi berperang hanya karena mengharapkan rampasan perang, mereka lepas tangan ya. Mereka pulang ke kampung halaman gitu, meninggalkan pasukan muslimin. Nah, ini pengepungan ini teman-teman semua di perang Khandaq ini, perang Khandaq itu terjadi selama 27 hari lamanya. Jadi orang-orang muslimin berada di dalam Madinah di dalam yang apa kan dikelilingi parit ya, dikelilingi parit itu. Nah, mereka tuh di situ bertahan selama 27 hari. Orang-orang Yahudi itu sama orang-orang musyrikin di luar parit. Jadi orang Madinah tuh nggak bisa kemana-mana gitu. Ya. Akhirnya orang munafik kan udah mereka apa pulang ke kampung halaman itu ya. Nah, pengepungan itu menelan waktu selama 27 hari lamanya. Nah, ternyata Masya Allah, Alhamdulillah dengan izin Allah, kemenangan diraih oleh Rasulullah dan para pengikutnya. Gitu ya. Jadi mereka nyerah, orang-orang itu Yahudi itu nyerah, nggak sanggup selama 27 hari nggak sanggup mereka kayak menyerah pula, gitu ya. Nah, kaum muslimin itu meletakkan senjata karena sudah menang kan, sudah menang dalam apa dari perang Khandaq itu sudah menang. Dan mereka pasti lelah kan selama 27 hari siap siaga, mereka lelah berperang. Nah, akhirnya mereka kembali ke rumah masing-masing di waktu subuh untuk istirahat. Itu teman-teman semuanya, Masya Allah ya, gimana mereka tuh luar biasa. Ketika subuh itu baru pulang dari perang selama 27 hari lamanya tanpa istirahat. Lalu baru subuh pulang ke rumah. Pas siang hari itu Rasulullah langsung menyerukan pada mereka. Rasulullah SAW menyerukan pada mereka. Rasul mengatakan siapa yang mendengar dan patuh kata Rasul maka janganlah sholat asar selain di kawasan Bani Quraizah. Jadi mereka diajak perang lagi teman-teman sama Rasulullah karena apa namanya orang-orang Bani Quraizah itu orang-orang Yahudi itu apa juga melakukan suatu apa, perlawanan terhadap orang-orang muslimin ya. Akhirnya teman-teman semua yang tadi subuh baru pulang dari berperang 77 hari, ketika mendengar seruan Rasul untuk ke Bani Quraizah, dikatakan kan siapa yang mendengar dan patuh, janganlah salat asar selain di kawasan Bani Quraizah. Akhirnya itu semua orang-orang beriman bergegas kembali untuk berangkat perang kembali. Gitu. Dan lagi-lagi hanya orang munafik yang tinggal di Madinah karena mereka merasa lelah gitu ya. Nah, disitulah terjadi peperangan di mana Yahudi apa orang-orang Muslimin mengepung Yahudi Bani Quraizah selama 25 malam. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi itu menyerah pada bulan Zulqa'dah dan permulaan bulan Zulhijjah. Nah, setelah itu teman-teman ada perang Bani Lahyan dan perang Ziqorot menyusul ya. Baru Nabi SAW kembali ke Madinah. Belum lama di Madinah selama sebulan beliau mendengar nih bahwa ada berita-berita dari Bani Mustolik. Bani Mustolik itu salah satu kawasan Khuza'ah ya, tengah membangun kekuatan untuk menyerang beliau di bawah komando pemimpin mereka Al-Harith bin Abu Dirar bin Habib Al-Mustalik Al-Khuzai. Gitu. Jadi
Karena Rasul mendengar itu, akhirnya Rasulullah SAW dan pasukan muslimin akhirnya bergerak menuju ke sasaran. Di situ Rasul ditemani oleh Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah SAW. Gitu. Hingga akhirnya pasukan Muslim itu berpapasan dengan pasukan Bani Mustalik di sebuah mata air yang bernama Muraisi. Makanya teman-teman di sini dikenal dengan nama Perang Muraisi. Nah, di sana terjadi peperangan yang berakhir dengan kekalahan dari Bani Mustalik. Masya Allah ya, akhirnya dengan izin Allah orang-orang muslimin menang kembali ya dengan Bani Mustalik nih. Nah, biasanya kan kalau perang itu teman-teman semuanya ketika yang kalah itu menjadi tawanan, menjadi tawanan. Tapi kalau tawanan orang muslimin itu mah insya Allah selamat ya. Seperti yang kalau kita suka dengar berita-berita itu di luar sana tentang bagaimana Hamas memperlakukan tawanan-tawanan Israel gitu ya dengan sangat baik sekali. Ya, kalau kita lihat kan kalau kita dengar berita-berita itu kan Masya Allah gitu ya, bagaimana orang-orang Hamas itu ketika mereka menawan orang-orang Israel itu tidak diperlakukan dengan buruk gitu, diperlakukan dengan sangat baik gitu ya. Kalau kita dengar kesaksian para tawanan perang itu ya, nah itu pun yang lakukan itu pun telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah SAW itu kalau beliau berperang lalu beliau menang, itu kan tawanan perangnya kan ada yang wanita ya, ada yang anak-anak, ada yang laki-laki. Nanti dibagi-bagi tuh teman-teman dibagi-bagi ke para sahabat gitu ya. Untuk jadikan budak-budak gitu ya, jadikan budak-budak. Tapi dilakukan dengan sangat baik. Ya, dilakukan dengan sangat baik. Nah, di antara kaum wanita dari Bani Mustalik yang juga menjadi tawanan adalah seorang wanita bernama Baroh. Baroh binti Al-Haris bin Abu Dirar bin Habib ya. Seorang wanita dari anak panglima pemimpin Bani Mustalik gitu ya. Dan Rasulullah mengganti nama Baroh binti Al-Haris ini dengan nama Juwairiyah. Juwairiyah ya, Masya Allah. Nah, akhirnya beliau kan kembali ke Madinah ya. Beliau kembali ke Madinah. Di situ apa namanya ternyata ketika tawanan perang, ketika pembagian tawanan perang itu Juwairiyah atau Baroh binti Al-Haris itu diberikan kepada Sabit bin Qais. Ya, Sabit bin Qais sahabat dari Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi di sini nah, ketika beliau beliau kan akhirnya kan sudah menang dari Bani Mustalik, akhirnya beliau bersama Aisyah itu kembali ke Madinah gitu ya, kembali ke Madinah. Nah, ini Juwairiyah ini dibawa oleh Sabit bin Qais karena sebagai tawanan perang tawanan yang diberikan ke Sabit bin Qais gitu. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk di kamar Aisyah, gitu ya, kamar istrinya itu, Bunda Aisyah, terdengar suara seorang wanita yang meminta izin untuk bertemu dengan Nabi SAW. Nah, Bunda Aisyah tuh berdiri menghampiri pintu kamar untuk mengetahui siapakah gerangan yang datang gitu ya. Ternyata seorang wanita muda yang sangat cantik, sangat cantik. Kalau kata Bunda Aisyah, siapapun yang melihatnya pasti akan tertarik kepadanya. Gitu. Usianya sekitar 20 tahun, ia datang dengan gemetar dan ketakutan gitu ya. Disebutkan dalam riwayat Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, kala ia menuturkan tentang seorang tawanan wanita yang cantik, ia berkata, ketika Rasulullah SAW membagi-bagikan para tawanan Bani Mustalik, Juwairiyah binti Al-Haris jatuh dalam bagian Sabit bin Qais. Ya. Kemudian Juwairiyah menembus diri dengan membayar secara diangsur. Ya. Juwairiyah ada seorang sosok wanita yang menawan nih kata Bunda Aisyah ya. Siapapun melihatnya pasti akan tertarik. Ketika Nabi SAW berada di rumahku, tanpa diduga Juwairiyah masuk menemui Rasulullah SAW untuk meminta bantuan biaya tebusan untuk memerdekakannya. Insya Allah ya teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat gambaran bahwa di situ kan Juwairiyah itu kan seorang tawanan perang ya. Tapi dan Rasulullah kan seorang pemimpin orang Muslim. Tapi Juwairiyah itu nggak takut ya, maksudnya nggak ada. Berarti kan Rasulullah itu memang seorang yang sangat baik ya. Pasti kalau misalnya Rasulullah orang yang bengis, orang yang kejam itu nggak berani mungkin ditemui. Gitu. Nah, Juwairiyah itu memberanikan diri untuk bertemu dengan Rasulullah untuk apa?
untuk meminta bantuan biaya tebusan untuk kemerdekaannya. Gitu. Ini kata Bunda Aisyah nih ya, demi Allah, saat aku melihatnya di pintu kamar, ya, apa namanya? Jadi Bunda Aisyah tuh melihat melihat Juwairiyah gitu ya di pintu melalui pintu kamarnya Bunda Aisyah. Nah, wanita itu masuk lalu mengatakan sambil mengibah gitu ya, wahai Rasulullah katanya, aku adalah putri dari Al Haris bin Abu Diror, pemimpin Bani Mustalik. Nah, Rasul langsung ini ya teman-teman semua ya, pemimpin Bani Mustalik karena kalau satu pemimpin sudah dipegang, insya Allah semua kaumnya akan mengikuti kan. Aku putri Al Haris bin Abu Diror, pemimpin Bani Mustalik. Aku tertimpa musibah seperti yang engkau ketahui sendiri. Aku jatuh dalam bagian milik Sabit bin Qais. Dan aku ingin menebus diriku dengan cara membayar secara diangsur. Ini aku datang meminta bantuan padamu untuk kemerdekaanku. Karena memang Rasulullah kan dikenal sebagai orang yang baik ya. Yang tidak dendam gitu ya sama musuh. Ya yang Masya Allah deal ya. Nah, Rasulullah SAW itu merasa iba, gitu ya, merasa iba, gitu. Pada seorang wanita Arab dari Khuza'ah, putri pemimpin dari Bani Mustalik yang tengah berdiri di depan pintu rumahnya, seraya memohon kepada beliau, gitu ya. Dan tidak ada siapapun baginya untuk berlindung dalam jalan ujian ini kecuali Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW itu balik bertanya, maukah kau menerima pilihan yang lebih baik dari permintaan itu? Kata Rasulullah. Maukah kau menerima pilihan yang lebih baik dari permintaan itu? Katanya. Apa itu wahai Rasulullah? Tanya Juwairiyah dengan penasaran dan bingung. Aku akan melunasi biaya kebebasanmu dan aku akan menikahimu, kata beliau. Tadi ya teman-teman kenapa Rasulullah menikahi Juwairiyah? Karena salah satunya adalah beliau adalah anak dari pemimpin Bani Mustalik. Karena Rasulullah meyakini ketika pemimpinnya nanti akan masuk Islam, maka seluruh kaumnya akan masuk masuk Islam. Gitu. Akhirnya Juwairiyah mengatakan, aku mau wahai Rasulullah gitu. Nah, disebutkan di dalam apa namanya disebutkan dalam riwayat Al-Isti'ab dan Al-Isabah itu bahwa Nabi SAW itu apa em, ketika ingin apa beringat menikahi Juwairiyah, nah ayahnya kemudian datang, ayahnya Al Haris itu datang kepada menemui Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Muhammad, kata kata ayahnya nih ya, yang pemimpin Bani Mustalik, kau telah menawan putriku dan ini uang tebusannya. Karena wanita seperti putriku tidak patut ditawan, maka lepaskanlah dia. Kata kata ayahnya gitu. Lalu Nabi SAW berkata, bagaimana menurutmu jika aku memberikan pilihan kepadanya? Bukankah aku telah berbuat baik? Gitu. Lalu ayahnya menjawab, tentu saja, gitu kata kata Al Haris. Lalu Juwairiyah kemudian ditemui oleh ayahnya. Lalu ia sampaikan pilihan yang diberikan Rasulullah SAW kepadanya. Pilihannya yaitu adalah dia bebas pergi bersama ayahnya atau dia memilih untuk menikah dengan Rasulullah SAW. Lalu Juwairiyah mengatakan pada ayahnya bahwa aku memilih Allah dan Rasulnya. Aku memilih Allah dan Rasulnya. Jadi Juwairiyah pun menikahi Rasulullah karena memang sudah ada keimanan dalam dirinya bahwa Juwairiyah memilih Allah dan Rasulnya. Beliau rela meninggalkan keluarganya, gitu ya, meninggalkan keluarganya. Beliau juga rela meninggalkan kaumnya karena beliau telah apa memilih untuk masuk dalam Islam, memilih Allah dan Rasul. Ya, akhirnya di riwayat lain tuh diceritakan teman-teman semua di riwayat lain diceritakan bahwa ayah Juwairiyah itu menyembunyikan 2 ekor unta ya di salah satu celah perbukitan Mekah yang ia bawa untuk menebus putrinya. Jadi dia sudah menyiapkan 2 ekor unta untuk menebus putrinya itu kan karena ditawan. Nah, lalu Rasulullah SAW bertanya kan tentang 2 unta itu. Akhirnya jadi Rasul tahu. Padahal kan itu unta kan disembunyiin sama ayahnya Juwairiyah di 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 salah satu celah perbukitan Mekah.
Nah, ketika ayah Juwairiyah itu menemui Rasulullah, Rasul menanyakan untanya, gitu. Mengetahui bahwa tentang unta itu, gitu kan. Akhirnya ayahnya Juwairiyah itu Al Haris itu bersaksi bahwa kau utusan Allah yang sebenarnya. Jadi itulah ayahnya Juwairiyah itu masuk Islam. Nabi SAW kemudian meminang Juwairiyah melalui ayahnya. Lalu ayah Juwairiyah menikahkannya dengan Rasulullah SAW dengan mahar sebesar 400 dirham. Ya, Masya Allah teman-teman semua ternyata apa namanya ayahnya pun masuk dalam Islam. Ya. Nah ini berita menyebar ya, berita menyebar dengan sangat cepat bahwa Rasulullah SAW telah menikahi putri Al Harith bin Abdiror, gitu kan. Sehingga semua orang saling mengajak untuk memuliakan Sayyidah Juwairiyah yang telah dimuliakan oleh Nabi mereka dengan menikahinya. Gitu. Jadi mereka menghampiri tawanan-tawanan kaum Putri Al-Haris yang ada pada mereka, lalu mereka memerdekakan sambil berkata, mereka inilah biasa-biasanya Rasulullah SAW. Jadi semua tawanan-tawanan yang ditawan itu dilepaskan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Gitu ya. Insya Allah. Jadi sang pengantin memasuki rumah Rasulullah SAW, tidak ada seorang wanita pun yang lebih besar berkahnya bagi kaumnya melebihi dia. Karena pernikahannya dengan Rasulullah SAW, sebanyak 100 keluarga dari Bani Musa itu dimerdekakan dan masuk dalam Islam. Insya Allah ya. Dan kenapa Rasulullah SAW memilih namanya Juwairiyah? Karena beliau tidak ingin ada yang mengatakan beliau keluar dari rumah Barroh. Gitu ya. Jadi sepanjang hidupnya Juwairiyah memberkahi saat-saat bahagia ketika bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ia terhindar dari aib ya. Ya, dari aib dan kaumnya dibebaskan dari tawanan dan dimuliakan dengan menikahi pemimpin seluruh manusia. Ya. Dan Nabi SAW. Seperti itu. Jadi Juwairiyah itu berumur panjang, sangat panjang ya, hingga Muawiyah berkuasa. Ya, yang Muawiyah. Jadi ada dinasti Muawiyah, yaitu Muawiyah itu kan terjadi apa kekhalifahan setelah Ali bin Abu Thalib ya. Jadi sampai Muawiyah berkuasa, ia wafat, Bunda Juwairiyah wafat di Madinah setelah pertengahan abad pertama Hijriyah, tepatnya pada tahun ke-56 Hijriyah. Berarti lama banget nih ya teman-teman semua. Beliau hidup 40 tahun lebih sejak Rasulullah meninggal ya. Masih hidup. Menurut pendapat yang paling roji, jenazahnya itu disolatkan oleh Marwan bin Al-Hakam yang saat itu menjabat sebagai Amir Madinah dan usia 70 tahun ya. Pada dalam usia 70 tahun. Sumber lain menyebutkan bahwa Juwairiyah wafat pada 50 Hijriah dalam usia 65 tahun. Semoga Allah meridai Bunda Juwairiyah, Ummul Mukminin yang tidak seorang wanita pun yang lebih besar berkahnya bagi kaumnya melebihi dia. Beliau meriwayatkan sejumlah hadis dari Nabi SAW yang ditakhrij dalam 6 kitab hadis. Ya, dan di antaranya perawi yang meriwayatkan hadisnya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Ya, teman-teman, ini kisah tentang Bunda Juwairiyah, salah satu istri dari Rasulullah SAW, salah satu ummahatul mukminin yang Masya Allah ya, beliau lebih memilih keimanan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan keluarganya dan dibandingkan kaumnya. Tapi Masya Allah karena keteguhannya itu, akhirnya eh, beliau kan menerima ya menikah dengan Rasulullah SAW dan ternyata Masya Allah dampaknya malah eh, mendatangkan keberkahan yang luar biasa buat kaumnya. Kaumnya dimerdekakan dari apa dimerdekakan dari tawanan dan masuk Islam ya, masuk Islam 100 keluarga dari Bani Mustalik. Masya Allah, semoga hal ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua teman-teman, bagaimana dalam kondisi saat ini kita itu terkadang dihadapkan pada dua pilihan, pilihan keimanan dan pilihan ya dunia. Kadang kita harus memilih di antara dua hal itu, dan ada satu hal yang kita yakini teman-teman semuanya, bahwa ketika kita memilih Allah, ketika kita memilih Rasulnya, ketika kita memilih agama ini, maka janganlah pernah takut bahwa insya Allah akan banyak keberkahan
yang kita kita dapati. Itu teman-teman semuanya hanya menghitung dari hitungan matematikanya manusia, gitu ya. Secara apa ya, secara zohir. Tapi kalau kita mau coba untuk merenung lebih dalam tentang bagaimana kita harus memilih dalam hidup kita. Assalamualaikum Umar. Dan juga insya Allah buat teman-teman semuanya, benar-benar kita harus semakin yakin ketika kita memilih Allah, memilih Rasulnya, maka insya Allah akan banyak keberkahan yang Allah berikan buat kita, entah itu keberkahan dalam hal rezeki ataupun keberkahan dalam pasangan dan anak kita. Ya, intinya seperti itu. Walau alam bisawab, saya kembalikan ke Mbak Yuli, insya Allah. Baik Umar, terima kasih atas penyampaian kisah tentang Bunda dan Rumah Juwariah Buru Al-Huruts pada malam hari ini. Untuk berikutnya, teman-teman, apakah ada pertanyaan atau diskusi mengenai materi yang sudah disampaikan, atau mungkin ada pertanyaan eh, yang relate nih pada saat ini, yang ingin ditanyakan pada Bu Uma Yulia pada malam hari ini? Boleh, teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Boleh ya, Kak Dia? Gimana kabarnya Kak Dia? Kak Riti? Nanya di luar ini juga boleh. Ya, silakan teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan. Kak Ica, mungkin Kak Violet. Kak Yuli, aku izin mau nanya deh. Tapi Tafadhol, Mega, silakan. agak sensitif ya, Umar. Silakan. Senyamannya Kak Mega ya, kalau mau ditanyakan. Silakan Kak Mega. Tadi kan ngebahas masalah budak ya. Eh, ada di surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6 itu kan mengenai menjaga kemaluan terhadap kecuali terhadap istri dan budak yang mereka miliki. Tafsir dari ayat tersebut apakah diperbolehkan menggauli budak tanpa pernikahan atau gimana, Umar? Dan apakah itu berlaku sampai sekarang? Ya gitu aja. Terima kasih. Ya, Masih jadi Kak Mega. dijawab ya. Budak itu, budak, kalau zaman Rasulullah SAW itu kan, budak itu kan didapat dari, biasanya ya, dari tawanan perang ya, biasanya. Atau mereka membeli ya, membeli. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman semuanya, kalau memang zaman Rasulullah SAW itu, memang budak itu adalah satu hal yang halal ya. Karena beda teman-teman budak dengan yang sekarang. Eh, Konteksnya pembantu itu beda ya. Jauh, jauh berbeda. Sangat-sangat jauh berbeda. Jadi kalau zaman dulu itu memang kalau dikatakan budak itu ya semua kemerdekaannya sudah apa ya, maksudnya diserahkan kepada majikannya. Diserahkan kepada majikannya gitu. Beda dengan yang sekarang gitu. Nah, kalau budak hamba sahaya yang dimiliki itu ya itu tadi, itu memang secara hukum itu halal teman-teman. Maksudnya halal untuk di apa namanya, di ini ya, digaul itu halal ya, digaul dia itu halal. Cuma sekarang itu nggak ada, udah nggak ada. Budak dalam konteks yang dilakukan ini udah nggak ada. Jadi jangan diartikan luas. Maksudnya jangan diartikan, mohon maaf ya, eh, IRT IRT apa PRT ya, PRT itu sebagai budak, bukan. Udah nggak ada konteks ke situ arahnya. Dan sudah nggak ada perbudakan, kan sudah nggak ada sekarang. Sudah terhapus gitu. Seperti itu. Ya, jadi itu hukumnya sudah
Saat ini udah nggak ada lagi budak. Gitu. Jadi tidak bisa menafsirkan em, pekerja-pekerja yang berada di bawah kekuasaan kita itu sebagai budak itu udah nggak seperti itu. Itu sih Mbak Mega. Walau alam bisawab. eh tapi Uma kan itu ya, aku pernah baca berita yang mengenai ISIS perang dengan apa tuh? Lalu ISIS itu dia menawan tawanan perangnya, bilangnya perang. Padahal ya aku nggak tahu gimana pok intinya. Mereka menggunakan dalil tersebut dengan untuk menggauli tahanan perang mereka. Nah itu gimana tuh, Uma? Ya tadi, Disclaimer tidak sepakat ya, Uma. iya. Tadi kan karena kita sudah sama-sama paham kan udah nggak ada budak itu. Berarti jadi konteks budak dalam ayat ini dan dalam ayat-ayat lain yang menceritakan tentang budak itu udah nggak ada, udah nggak ada gitu. Jadi ya nggak kita nggak bisa pakai ayat ini untuk melegalkan itu gitu maksudnya. Sudah Oh, tidak bisa gitu. makasih Ya. Uma. Mm-mm. Jazakallah khair. Kadang-kadang ya itu ya, maksudnya kadang-kadang manusia itu suka mencari pembenaran, suka mencari pembenaran. Jadi terhadap apa yang dilakukannya gitu ya. Suka dalam arti konteksnya itu misalnya mereka melakukan suatu hal dan mereka mencari-cari apa nih yang bisa membenarkan perbuatan mereka itu. Akhirnya disambung-sambungkan gitu. Padahal kalau kita baca tafsirnya secara jelas, itu memang dulu itu memang dihalalkan, dihalalkan budak-budak itu ya, dihalalkan. Karena memang kenapa dihalalkan? Karena memang konteksnya mereka sudah posisinya memang apa ya, seorang yang sudah kemerdekaannya itu diserahkan semuanya pada majikannya gitu, seperti itu. Nah, itu sudah, tapi sudah tidak ada untuk saat ini. Perbudakan sudah tidak ada. Makanya sih tidak boleh menggunakan ayat ini untuk menghalalkan itu. Atau contoh ya, di surat Al-Maidah itu ada tentang eh, dibolehkannya menikahi wanita-wanita ahli kitab gitu ya. Di surat Al-Maidah, dibolehkannya menikahi wanita ahli kitab itu bagi sebagian orang itu dijadikan pembenaran. Pembenaran untuk dia menikah dengan yang berbeda agama. Itu kan konteksnya kan apa namanya ahli kitab itu kan orang-orang Nasrani ya, orang Nasrani dan orang Yahudi. Gitu, seperti itu. Apa nama apa? Tapi jadi mereka tuh mencari pembenaran gitu, mencari pembenaran bahwa mereka bisa menikahi orang-orang Nasrani dan orang Yahudi itu dengan dalil ayat itu. Padahal kalau kita baca secara tafsir, kalau kita baca secara sejarah, secara itu ya, secara hukum sudah nggak ada wanita-wanita ahlu kitab pada saat ini. Zaman sekarang tuh nggak ada. Kalau kita baca itu di tafsir surat Al-Bayyinah misalnya contohnya kita korelasikan itu ahlu kitab itu adalah ahlu kitab ya ahlu kitab itu adalah orang-orang yang membaca Taurat, orang-orang yang membaca Injil. Itu kan akhirnya terbagi menjadi dua. Ahlu kitab yang dia beriman dengan isi Taurat dan Injil itu di mana dia mengakui Allah sebagai Tuhan yang Esa dan dia juga mengakui Isa sebagai nabi kalau di Injil ya, kalau di Injil ya. Dan dia juga mengakui bahwa akan ada nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad SAW itu dengan ciri-ciri sebagai begini 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 gitu. Ciri-ciri banyak gitu ya. Makanya kenapa ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu pertama kali itu kan Bunda Khadijah itu mengajak Rasulullah kepada Warokoh. Warokoh itu teman-teman semua dia adalah seorang pendeta, pendeta yang membaca apa membaca kitab Injil. Jadi Warokoh tahu bahwa memang akan ada nanti kan ada seorang manusia nabi akhir nabi penutup buat semuanya yang dengan ciri begini 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 begini. Makanya ketika itu kan Bunda Khadijah mengajak Rasulullah SAW, ayo kita ke rumah ke sepupuku. Jadi anak dari pamanku, dia ngomong gitu ya, anak dari pamanku kan sepupu ya, Warokoh itu. Dan aku membenarkan ketika Rasul menceritakan tentang pertemuannya dengan apa namanya malaikat Jibril, itu Warokoh menceritakan bahwa itu seperti Nabi apa Nabi Isa gitu ya, Nabi Isa bertemu dengan Najmus ya kalau nggak salah ya. Di Injil itu namanya seperti itu, kayak gitu. Dan Waroko mengatakan pada Rasulullah SAW, engkau apa yang kau alami ini sama persis dengan apa yang ada di apa di kitab yang aku baca dan bersiap-siap engkau akan diusir oleh kaummu gitu. Lalu Rasulullah bertanya, apakah aku akan diusir oleh kaumku gitu?
kata Waroko memang seperti itu ceritanya bagi nabi-nabi yang diutus oleh Allah, maka dia akan diusir oleh kaumnya mengingkarinya ya, kaumnya mengingkarinya itu. Dan aku kalau aku masih hidup kata Waroko, aku akan menolongmu dan aku akan menolongmu itu. Tapi kan akhirnya takdirnya menyatakan bahwa Waroko meninggal setelah nggak berapa lama dari kejadian itu. Balik ke Alkitab ya. Jadi Alkitab itu ada yang memang dia maksudnya mengimani Injil dan Taurat yang sebenarnya, yang dimana mereka tuh mengesahkan Allah, dimana mereka tuh mengakui Rasulullah sebagai nabi akhir zaman untuk nabi. Tapi ada juga ahli kitab yang sebagian ya, itu adalah orang-orang yang musyrikin dan kafir gitu. Maksudnya orang-orang yang mengingkari itu. Dan yang dimana kalau diceritakan di Al-Quran itu, jadi mereka itu adalah orang-orang yang mengubah ayat-ayat Allah di dalam kitab-kitab itu hanya untuk harga yang sedikit kalau kata Allah. Hanya untuk harga yang sedikit, yang kewalilan gitu, yang sedikit. Dan kalau kata Allah bilang itu, kata Allah mereka seperti memasukkan neraka ke dalam perut mereka, dari Al-Baqarah yang disampaikan gitu. Nah, Al-Maidah itu teman-teman semua, surat Al-Maidah itu yang tadi yang dibolehkan bagimu menikahi wanita Alkitab, itu adalah wanita Alkitab seperti apa? Wanita Alkitab yang mereka itu membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, tapi di situ mereka tidak tidak mengakui Trinitas gitu. Mereka mengakui Allah sebagai Tuhan yang Esa. Mereka mengakui bahwa Rasulullah sebagai nabi penutup para nabi seperti itu. Dan saat ini teman-teman semua udah nggak ditemukan lagi wanita-wanita Alkitab yang seperti itu. Wanita-wanita yang misalnya orang-orang di luar Islam yang tidak menyekutukan Allah seperti itu. Tapi kan bagi sebagian orang akhirnya kan dipakai dalil itu. Dalil itu dipakai untuk pembenaran bahwa dibolehkan menikah dengan orang-orang orang-orang yang itu ahli kitab itu, Nasrani atau Yahudi itu. Kayak gitu. Jadi ini contoh aja sih. Contoh jadi kalau ada orang-orang di luar sana yang terkadang mencari ayat-ayat di Al-Quran untuk menjadi pembenaran perbuatan mereka yang salah seperti itu. Sebenarnya kalau kita terus lebih dalam tentang tafsir itu kan tidak seperti itu penafsirannya, harusnya begitu. Kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita semuanya agar kita lebih berhati-hati. Apalagi ketika kita menafsirkan sesuatu ayat, maka kita tidak boleh teman-teman semua mengartikan itu dengan sendiri, karena kita nggak memiliki keilmuan yang mumpuni untuk hal itu. Maka kita harus kembali kepada tafsir-tafsir eh, para tafsirnya menurut Rasulullah, menurut para sahabat dan menurut para ulama. Gitu. Kita nggak boleh nafsirin sendiri. Ini ayatnya begini, bacanya begini, nggak bisa seperti itu. Seperti itu ya, insya Allah kayak gitu. Jadi itu jadi panjang lebar kemana-mana ya. Semoga jadi menjadi pemahaman buat kita semuanya untuk kita lebih berhati-hati dalam menafsirkan suatu ayat ya. Walau alam bisawab. Syukuran Uma penjelasannya. Afwan. Uma, ini ada pertanyaan dari Kak Eli. Ahwan, Uma Mm-mm. sebelum menikah dengan Rasulullah, apakah Bunda Juwariyah tadi sudah menikah atau belum? Mm-mm. Ahwan, arti baroh tadi apa? Gitu aja sih Uma pertanyaannya. Mm-mm. Jadi Masya Allah ya. Kalau kita ngelihat dari apa namanya tuh sirah ya teman-teman semuanya kan kan setelah kejadian itu, setelah Rasulullah SAW itu menikah dengan Juwairiyah binti Al Haris, itu ya, Juwairiyah binti Al Haris itu kan Bunda Aisyah itu kan, itu kalau teman baca kisahnya itu kan ketika pulang dari perang Bani Mustalik itu kan Bunda Aisyah itu kan terkena ujian yang hadisul ifki itu ya, yang difitnah oleh orang-orang itu ya teman-teman, pernah ya kita pernah bahas ya ketika membahas tentang Bunda Aisyah itu. Nah di situ Bunda Aisyah itu mengatakan, nih ada hadis ada ini ya, mengatakan bahwa dengan bangga ya, dengan bangga beliau mengatakan bahwa di antara Juwairiyah, katanya kata Bunda Aisyah nih ya, di antara Juwairiyah, di antara Zainab binti Jahash,
di antara Ummu Salamah, Hafsah, dan bayangan Khadijah, gitu ya. Apa namanya, bahwa Nabi SAW tidak menikahi gadis selain diriku. Artinya Juwairiyah ini memang pernah menikah. Ya, pernah menikah dengan siapa? Dengan beliau adalah seorang istri dari Musafi bin Sofwan al-Mustaliki. Ya, jadi pernah menikah dengan Musafi bin Sofwan al-Mustaliki yang itu adalah sepupunya sendiri yang terbunuh dalam perang Muraisi itu. Jadi memang apa? Ketika di perang Muraisi tadi yang di depan mata air itu, depan mata yang Muraisi itu, apa suaminya itu terbunuh dalam peperangan itu, seperti itu. Nah, kenapa sih Rasulullah kok ganti juga tadi pas saya baca tentang kisahnya Bunda Juwairiyah itu ya, itu kenapa ya kok Rasulullah kok ganti nama Baroh ya dengan nama apa namanya Juwairiyah gitu kan ya kan? Kenapa seperti itu kan? Gitu kan? Kan di sini kan ada ya, menurut hadis riwayat hadis Muslim disampaikan bahwa Rasulullah memberi nama Juwairiyah karena ia tidak ingin ada yang mengatakan beliau keluar dari rumah Baroh gitu ya. Beliau keluar dari rumah Baroh gitu ya. Nah, kalau alasannya kenapa teman-teman semua terus terang aja saya juga nggak tahu nih karena nggak dijelaskan kenapa Rasul mengganti dengan nama Juwairiyah atau teman-teman ada yang pernah mendengar kenapa beliau mengganti nama Juwairiyah itu bisa di apa dijelaskan di sini. Oh, ini kalau saya lihat di apa di sirohnya itu teman-teman semua ya, kenapa sih Rasulullah mengganti nama mengganti nama Juwairiyah? Karena Baroh itu artinya wanita yang sangat baik. Baroh itu artinya wanita yang sangat sangat baik gitu ya. Karena di situ mengandung unsur memuji diri sendiri. Memuji diri sendiri kayak apa tuh namanya tuh? Ujub ya. Ujub, teman-teman tahu ujub? Jadi ujub itu suatu sifat, suatu penyakit hati di mana kita memuji diri kita sendiri gitu. Makanya kenapa Baro itu namanya kan artinya wanita yang sangat baik gitu. Jadi Rasul ya apa ya wanita ya itu ya dari wanita yang sangat baik ya gitu. Makanya Rasul mengganti dengan nama Juwairiyah gitu. Karena kurang baik dalam konteks tertentu dalam hal tazkiyatun nafs itu tidak kurang baik kata itu. Nah, dan kenapa dikatakan namanya Juwairiyah? Agar bisa lebih membawa keberkahan bagi kaumnya Bani Mustalik. Dan Rasulullah SAW memang suka punya kebiasaan mengganti nama-nama yang buruk, ya, mengganti nama yang buruk. Apa namanya? Kayak misalnya ada nama tadinya Baroh menjadi Juwairiyah atau yang tadinya Aksia menjadi Jamilah gitu seperti itu. Kenapa? Alasannya karena tadi untuk menghindari diri memuji dirinya sendiri karena dan yang kedua untuk membawa keberkahan gitu ya, membawa keberkahan. eh jadi membawa keberkahan yang luar biasa dan yang ketiga karena ini memang kebiasaan Rasulullah dalam mengganti nama yang kurang baik menjadi nama yang baik seperti itu gitu. Seperti itu sih teman-teman. Ternyata Baroh itu adalah artinya wanita yang sangat baik gitu. Jadi dia menilai dirinya sebagai wanita yang sangat sangat baik. Nah ini kita korelasikan ya teman-teman sedikit melebar tentang ujub.
Kadang-kadang kita manusia itu kan suka ujub ya. Ini satu penyakit hati yang kadang-kadang tanpa disadari. Suka merasa diri itu hebat, suka merasa diri itu paling baik gitu ya, paling hebat seperti itu. Padahal eh, semua kenikmatan anugerah yang kita miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu ya Mbak Bu Eli. Insya Allah. Jadi apa namanya? Juwairia pernah menikah dengan seorang laki-laki yang terbunuh ketika perang perang Musyairah tadi itu ya. Dan kenapa namanya diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Juwairia karena maknanya adalah suatu hal yang kurang baik ya. Dia apa lebih pada bermakna kepada memuji diri diri sendiri. Makanya diganti nama Juwairia yang mengandung keberkahan buat kaum Bani Mustalik. Seperti itu. Walau alam bisawab. Afwan Uma, Mm-mm. terkait dengan ujub tadi, misalnya memuji diri sendiri tapi dengan kayak bercandaan kayak gitu, boleh apa enggak? Masa, oh iya, iya dong aku pintar, cantik atau gimana kayak gitu, tapi konteksnya bercandaan kayak gitu. Kira-kira boleh apa enggak Uma kalau kayak gitu? Uma? Tetap harus dijaga ya. Maksudnya kalau biarpun bercanda juga kita tetap harus apa membawa nama Allah gitu ya. Nanti kelempar ain sendiri tuh Mbak kalau misalnya kayak gitu. Jadi apa namanya kan ada tuh ain ya. Ain itu kan apa tuh? Mata ya, mata yang memandang eh, mata yang memandangnya dia karena dia sangat mengagumi suatu hal ya. Tapi karena tidak disertai dengan Allah di situ maka membawa pada suatu hal yang buruk ya. Jadi kalau misalnya kalau ain itu teman-teman semua kalau ain itu ya ain itu bukan dari foto ya, bukan, tapi dari memandang sendiri, memandang langsung tentang ain seperti itu. Ya, memandang ain, apa memandang langsung gitu bisa timbul ain di mana dia itu mengagumi suatu hal yang dia lupa menyertakan Allah di situ, maka timbul ain itu. Nah, kalau kita diri sendiri bisa nggak melempar ain buat diri sendiri itu bisa. Gitu. Maka apa ketika kita terlalu menilai diri kita sangat apa ya selalu terlalu mengagumi. Ketika kita terlalu mengagumi diri kita sendiri, maka itu bisa melempar ain buat diri kita sendiri seperti itu. Makanya biarpun bercanda, tetap harus ada sertakan Masya Allah, Barakallahu fiik misalnya kayak gitu ya. Alhamdulillah nih Allah udah buat saya pintar misalnya seperti itu. Walaupun itu kurang pas juga ya ngomong kayak gitu. Maksudnya dia apa ya mengakui gitu. Tapi ya setidaknya dia mengakui bahwa semua kepintarannya itu berasal dari Allah gitu. Dibandingin dia bilang, nih gue nih yang paling pinter nih gitu. Ini sih Bu Eli lebih dalam hal menjaga hati sih. Lebih dalam menjaga hati kita agar apa lebih hati-hati aja sih. Walaupun dengan bercandaan seperti itu. Ya, walau alam bisawab. Jazakallahu khair Uma. Wa Bisa iyakum. jazakallahu khair Uma. Uma izin Waalaikumsalam. tanya menyambung dari Kak Mm-mm. Eli tadi. Kalau Mm-mm. sekarang ini kan ada yang namanya afirmasi nih Uma nih ya. Mm-mm. Nah, itu gimana nih Uma? Jadi kan ada beberapa ya kalau dari apa ilmu psikologi nih. Jadi ada Mm-mm. afirmasi-afirmasi saya hebat, saya kuat, saya dan lain sebagainya gitu. Itu gimana tuh Uma kira-kira pandangannya? Iya, tetap harus disertakan ada Allah di situ, gitu. Jadi eh, saya tahu sih tujuan afirmasi itu apa teman-teman. Sebenarnya kan tujuannya baik ya. Tujuannya baik ya, maksudnya untuk kita lebih termotivasi, ya kan, agar kita em, bisa ngebangun dari bawah alam sadar kita untuk kita bisa bangkit, kita bisa berkarya, kita bisa menciptakan membuat suatu hal gitu. Tapi kalau menurut saya tetap kita harus menyertakan Allah di situ gitu maksudnya bagaimanapun apa ya kehebatan kita itu ya ya tidak akan ada apa-apanya ketika Allah tidak mengizinkan hal itu misal seperti itu bahkan kalau para ulama itu mengajarkan kita semua para ulama itu sampai mereka mengajarkan kita
untuk kita bisa sholat malam saja gitu. Kita bisa bangun nih, bisa bangun di 2/3 malam, lalu kita sholat malam, ya. Di situ kita tetap harus menyertakan Allah bahwa kita bisa melakukan itu bukan karena kesolehan kita, tapi karena memang Allah memberikan nikmatnya gitu. Allah memberikan rahmatnya buat kita hingga kita bisa terbangun di 2/3 malam, lalu Allah memudahkan kita untuk bisa sholat malam. Sampai seperti itu teman-teman semua. Artinya di situ adalah bahwa eh, ketika kita mengafirmasi diri kita, nih saya hebat, maka kita harus sertakan, insya Allah dengan izin Allah saya bisa gitu. Seperti itu teman-teman saya. Insya Allah eh, kalau Allah memudahkan semuanya akan mudah gitu. Kan ada kan di hadis itu, semua yang Allah mudahkan maka akan mudah gitu. Itu ada hadisnya. Jadi kita libatkan Allah di situ. Nggak cukup cuma sekedar cukup di kita gitu. Karena kita manusia yang lemah kan, manusia yang lemah, manusia yang terbatas, itu manusia yang doif. Jadi kalau menurut saya akan lebih ahsan itu lebih baik ya. Akan lebih baik dan adabnya itu adalah bagaimana kita bisa menyertakan Allah dalam semua hal itu. Seperti itu sih. Kalau alam bisawab. Syukron Uma. Afwan. Uma, ini ada pertanyaan titipan dari Iya, hamba silakan. Allah. Hamba Allah ya. Jadi gini, Masya kurang Allah. lebih. Jadi ini kondisinya tentang dua orang sahabat ya Kak. Kak, Uma. Jadi ketika kita bersahabat, eh, dengan kondisi yang sudah sama-sama menikah, ketika sahabat kita sakit karena pikirannya yang tidak mau menceritakan beban pikirannya, karena merasa itu aib baginya, sebaiknya kita menyikapinya tanpa ikut campur permasalahan rumah tangganya. Mau datang menghibur tapi suaminya selalu di rumah, mau janjian di luar rumah tidak bisa. Jadi kurang lebih karena mereka bersahabat dekat gitu ya Uma ya. Terus melihat sahabatnya ini nih ada beban pikiran gitu. Cuman karena mereka bersahabat ada rasa ingin meringankan beban sahabatnya tersebut, tapi kalau janjian di luar nggak bisa, kalau di rumah juga ada suaminya. Itu gimana menyikapinya ya Umaya? Atau mungkin gimana cara menghibur nih eh, sahabatnya tersebut gitu Umah kurang lebih. Sahabatnya mau cerita enggak? Enggak mau cerita. Sahabatnya tidak cerita Uma karena merasa itu sebuah aib gitu. Jadi ya Dan dia temannya menduga-duga. jadi ya mungkin ada dugaan-dugaan ya. Itu sih mungkin ya Uma ya. Ya, ya Masya Allah. Ya, temannya menduga-duga. Ini kayaknya teman saya lagi sakit karena pikiran gitu. Hmm, Atau, Kayaknya terus memang mungkin eh, si jadi si sebut aja A dan B ya Uma ya. iya. Yang A ini yang A ini adalah si yang sudah menikah yang tidak mau bercerita nih tentang apa gitu. Tapi Mm-mm. tapi sepertinya memang tersirat gitu loh Uma bahwa memang ada suatu hal di pernikahannya gitu. Tapi memang tidak diceritakan secara detail gitu. Jadi memang ada Mm-mm. tersirat-tersirat bahwa permasalahannya itu dari apa dari lingkup keluarga gitu. Gitu sih Uma. Mm-mm. Iya, satu hal yang pertama ya. eh yang pertama kita harus menghargai dulu ya. Maksudnya menghargai kenapa dia tidak mau bercerita sama kita. Ya, Masya Allah berarti si B ini ya sudah paham bagaimana dia harus menjaga aib-aib suaminya ya, menjaga aib-aib keluarganya itu. Seperti itu ya, Masya Allah. Karena tidak mudah bagi kita seorang istri untuk kita bisa menjaga aib-aib suami kita kan. Seperti itu. Tapi Masya Allah, kita hargai beliau, berarti beliau sudah sedang berusaha untuk menjaga aib suaminya atau keluarganya. Terus yang kedua, eh, kita bisa kalau emang kita merasa yang si A misalnya merasa bahwa kayak si B ini ya sering sakit-sakitan sekali karena banyak pikiran atau sedang ada masalah dengan keluarganya ya. Ya kita bisa memberikan penguatan-penguatan sama B gitu ya. Penguatan-penguatan yang bahwa ya contohnya misalnya ketika memang
dia tidak mau menceritakan misalnya ke orang lain, maka misalnya si B itu bisa menumpahkan semuanya pada Allah gitu di atas sejadahnya misal seperti itu. Atau si A mengingatkan tentang bahwa Allah itu tidak pernah tidur, bahwa Allah itu maha maha rahim, maha rahman gitu kan, bahwa ujian itu tidak lepas dari apa namanya tidak tidak melebihi kemampuan hambanya. Jadi ya memberikan penguatan-penguatan di mana sebenarnya teman-teman semua ini saya keluar dari konteks B dulu ya. Buat kita pribadi ya. Ketika memang misalnya teman-teman itu atau saya gitu ya, saya atau teman-teman tidak mau menceritakan ke orang lain tentang ujian yang kita hadapi misalnya ya, maka pilihan buat kita adalah ya kita gelar sejadah dan kita menangis, nangis-nangisnya di hadapan Allah tentang ujian yang kita hadapi itu. Dan kita merilis teman-teman, merilis semuanya, apa namanya, berusaha untuk ridho dengan semua apa yang Allah berikan gitu dalam ujian itu. Karena itu adalah satu cara biar kita tidak kena sakit gitu. Karena kalau kita menahan, kita nggak kita nggak ngomong nih, tapi kita nahan, nahan. Kita maksudnya kita tuh nggak mencari solusi, tapi kita menahan. Nah, itu bisa jadi penyakit buat buat diri kita gitu. Maka pilihannya teman-teman ketika kita memang tidak mau mengeluarkan apa yang menjadi pandangan-pandangan kita, maka kita harus belajar untuk ridho dan merilis semuanya gitu ya. Ini buat kita ya. Ini nasihat buat saya juga sih, nasihat buat saya juga. Nah, balik ke A dan B tadi ya, tadi memberikan penguatan-penguatan ke si B gitu ya. Tentang Allah, tentang sifat sifat-sifat Allah yang Masya Allah gitu ya, bahwa semuanya akan berlalu dengan baik gitu. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting adalah bagaimana kita mendoakan. Kita mendoakan saudara kita ini, A mendoakan si B agar Allah menguatkannya, agar Allah memberikan solusi-solusi terbaik dalam masalah-masalah hidupnya, agar Allah memberikan kebahagiaan buat si B, agar Allah menjaga B gitu ya, seperti itu. Doa seorang sahabat kepada sahabatnya. Yang kalau kata Rasulullah SAW itu ada hadisnya itu teman-teman semua, ketika kita mendoakan orang lain gitu ya, maka malaikat itu akan apa namanya mengatakan pada Allah, ya Allah sebelum kau kabulkan buat si fulan atau fulana, maka berikanlah dulu buat dia yang mendoakan gitu. Maka bukan hal yang sia-sia ketika kita mendoakan kebaikan-kebaikan orang lain gitu. Kalau saya terinspirasi oleh Rasulullah SAW itu ya. Rasulullah SAW itu kalau saya baca sirah-sirahnya itu teman-teman semua, itu eh, beliau itu sering sering sekali mengeluarkan doa kata-kata dalam bentuk doa kepada para sahabat itu. Jadi itu para sahabat tuh sampai semuanya merasa yang paling disayang oleh Rasulullah SAW gitu. Jadi para sahabat tuh masya Allah gitu sampai merasa saya yang paling disayang sama Rasulullah, saya yang paling disayang sama Rasulullah. Karena memang Rasulullah tuh masya Allah gitu. Ketika beliau memberikan hadiah buat para sahabat itu, maka doa yang beliau berikan gitu. Nah makanya ini saya terinspirasi oleh Rasulullah SAW itu masya Allah. Bagaimana kita belajar meneladani Rasulullah SAW agar kata-kata yang keluar dari lisan kita lah kata-kata doa, doa buat orang-orang sekitar kita seperti itu. Itu sih. Jadi karena kan agak sulit ya Mbak Yuli ya. Soalnya kan si A-nya nggak mau cerita kepada si B-nya nggak mau cerita sama si A-nya kan gitu. Maksudnya ya ya A-nya berbaik sangka juga, berbaik sangka insya Allah nggak ada apa-apa dengan temannya itu gitu. Dan terus menguatkan dan terus mendoakan gitu. Seperti itu. Dan hargai saja. Hargai bagaimana dia mau sedang belajar untuk menutup aib pasangan dan keluarganya. Seperti itu. Walau alam bisawab, Mbak. Syukran Uma. Afwan. Semoga eh dimudahkan selalu nih Amin ya buat Allah, amin. beliau dan sahabatnya. Amin. Amin, Baik amin, amin. teman-teman, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan untuk malam ini? Jika belum ada atau mungkin nanti ada pertanyaan susulan, nanti kita bisa di disampaikan ya di grup Holakoh atau boleh nanti tanya ke Yuli
ditanyakan ke Yuli untuk misalkan mau japri Uma silahkan. Nanti boleh Yuli share nomor Uma ya. Uma boleh ya Uma ya Ya kalau ada yang boleh. Kemarin bertanya. kemarin ada yang japri tapi baru ingat belum dijawab. Jadi afwan nih kalau misalnya agak slow respon. Iya Masih oh ya baik ada Uma. satu yang belum saya jawab ntar. Iya baik Uma. Baik teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin bertanya kembali satu pertanyaan sebelum kita tutup sesi halakah malam ini? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan nih Uma. Izin Ya. Yuli tutup Mm-mm. ya Uma ya Ya. untuk halakah malam Ya. ini. Izin tutup ya teman-teman semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung halaqah jejak muslimah malam ini. Masya Allah begitu banyak ilmu dan hikmah yang kita dapat. Semoga bermanfaat. Tentunya menata hati dan menguatkan iman kita. Sahabat semuanya, menjadi muslimah itu berarti berproses dengan Amin. menuntut ilmu, Amin. menata hati dan menguatkan iman. Mari kita terus bersama membawa nilai ini dalam setiap langkah kita. Sebelum kita menutup, mari kita tentunya mendoakan saudara-saudara kita semua yang ada di Palestina dan yang sedang tertimpa bencana di negeri Amin kita. ya Allah. Amin. Allahumma unsur ikhwana fi Filistin. Amin. Terima kasih Uma atas ilmu dan nasihatnya serta Sama-sama. untuk semua teman-teman yang telah hadir online pada malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kita bertemu di halaqah berikutnya. Dan sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama mengucapkan istighfar. Tiga kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai bertemu di sesi berikutnya teman-teman semuanya. Terima kasih Uma atas Sama-sama, ilmunya malam hari ini. sama-sama. Masya Allah. Ya, terima kasih Teman-teman teman-teman semua. semuanya, jazakumullah khair. Mohon maaf lahir batin. Izin pamit ya. Baik Uma, Iya. Ya, terima barakallahu fikum. Jazakillah Kak Yuli, jazakillah Ya. Ustazah. Afwan gabungnya telat. Oh iya, kum, nggak apa-apa, insya Allah. Ya, Semuanya izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya Kak Rena, Kak Eli, Kak Dia, Kak Dini, Kak Putri, Kak Pamit Kak Cae, Masya Yuli. Allah Kak Dia, Uma Ara Oh, Albi, Kak Mia, Kak Risris, Kak Riti, Kak Anggi, Kak Ningrum, Kak Ninong, Kak Fatmi. Sampai ketemu lagi kita di sesi-sesi berikutnya ya. Assalamualaikum, izin menutup. Tuh.